Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Apakah sudah sarapan dari pagi anak-anak semua? Sudah, Pak. Baik. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita ambil absen dulu ya. Iya, Pak. Sebelumnya ada teman-teman kita yang nggak hadir. Ada, Pak. Siapa? Gina, Pak. Kenapa Gina? Sakit, Pak. Oh, sakit. Nah, Bapak absen dulu ya sebentar ya. Iya, Pak. Salsa, Ada, Pak. Mirva, Baik, Pak. Tika. Ada, Pak. Nah, ya. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita mulai dengan membacakan doa. Nah, baik pada ketua kelas untuk memimpin doanya. Siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak, materi sebelumnya apa ada yang masih ingat? Masih, Pak. Tentang apa? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Semangat menuntut ilmu. Nah, jadi Quran apa yang menjadi dalil untuk kita wajib menuntut ilmu itu? Al-Mujadilah ayat 11. Nah, jadi kita menuntut ilmu itu punya wajib ya anak-anak semua. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang Al-Quran dan hadis pedoman hidupku. Nah, sebelumnya tujuan kita mempelajari mata pelajaran ini adalah semua. Pertama, agar anak-anak semua nantinya memahami dan mengetahui apa itu Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua yaitu agar anak-anak mengetahui fungsi dari Al-Quran dan hadis di dalam hidup kita. Al-Quran dan hadis pedoman hidupku. Kita selaku umat muslim anda semua wajib mempunyai pedoman dalam hidup kita. Kita harus mempunyai pegangan di dalam hidup kita. Nah, umat muslim tentu pegangannya yaitu Al-Quran dan hadis ini sendiri. Nah, jadi apa yang kita lakukan setiap hari di kehidupan kita harus sesuai dengan ajaran Al-Quran ataupun ajaran hadis yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, Bapak mau tanya, dari anda semua siapa yang tahu pengertian dari Al-Quran? Coba angkat tangan. Ada, Pak. Apa? Artinya bacaan, Pak. Nah, betul. Al-Quran memang artinya bacaan menurut bahasa. Sedangkan Al-Quran ini menurut istilah ialah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk diajarkan kepada kita semua. Itu yang dikatakan dengan Al-Quran. Sedangkan menurut bahasa yang dikatakan Al-Quran ini berasal dari kata Quran yang berarti bacaan. Nah, Al-Quran ini mempunyai banyak nama. Antara lain yaitu nama Al-Quran yang satu Al-Furqan dan yang kedua Asy-Syifa. Ada yang tahu apa itu Al-Furqan dan Asy-Syifa ini? Saya, Pak. Nah, ya. Jadi Al-Furqan itu artinya pembeda. Kalau Saya, Pak. Penyembuh, Pak. penyembuh. Nah, iya saudari Mifa. Al-Quran ini mempunyai nama Al-Furqan dan Asy-Syifa. Yang pertama Al-Furqan. Al-Furqan ini artinya pembeda. Maksudnya Al-Quran ini yang membedakan antara kita umat muslim dengan orang kafir. Dan juga Al-Quran ini yang membedakan antara yang batil dan yang hak. Nah, itu yang dikatakan Al-Furqan. Nama lain dari Al-Quran. Selanjutnya Al-Quran ini juga disebut dengan Asy-Syifa. Asy-Syifa ialah penyembuh. Jadi siapa orang yang membaca Al-Quran tersebut akan menyembuhkan hatinya, akan membuat hatinya jadi tenang dan semua. Dan apapun penyakit bisa disembuhkan oleh Al-Quran itu sendiri. Betapa besarnya mulia Al-Quran tersebut, bisa menjadi penyembuh segala penyakit. Nah,
Anak-anak ada yang tahu tidak apa fungsi dari Al-Quran ini? Saya Pak. Nah, apa? Sebagai hukum Islam yang utama Pak. Yang lain? Saya Pak. Nah, apa tuh? Sebagai informasi yang tidak diketahui oleh Allah Pak. Nah, betul. Apakah masih ada yang tahu? Saya Pak. Nah, apa? Sebagai petunjuk hidup manusia menuju jalan kebenaran. Nah, bagus. Fungsi Al-Quran. Yang pertama, fungsi dari Al-Quran ini ialah sebagai sumber ajaran atau hukum di dalam Islam. Anda harus tahu, hukum di dalam Islam dasarnya ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma, dan keempat qiyas. Itu dasar dari hukum Islam yang pertama. Selanjutnya, fungsi Al-Quran sebagai konfirmasi dan informasi. Dan segala sesuatu informasi mengenai Islam itu terdapat di dalam Al-Quran, baik informasi tentang ibadah, informasi tentang muamalah, dan informasi tentang segala hal di dunia ini itu terdapat di dalam Al-Quran. Dan tentunya Al-Quran ini sebagai petunjuk hidup Indonesia ke jalan yang lurus. Itu terdapat di Quran surat Al-Fatihah. Al-Quran ini sebagai petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus. Nah, selanjutnya hukum Islam yang kedua didasari oleh hadis, yaitu pedoman hidup kita. Yang kedua adalah hadis setelah Al-Quran. Secara bahasa, hadis ini berasal dari kata hadatsa yang berarti baru. Sedangkan menurut istilahnya, hadis ini segala sesuatu yang disampaikan kepada Rasulullah, baik itu perkataan, perbuatan, penetapan, sifat ataupun perjalanan Nabi, itu dinamakan dengan hadis. Jadi baik perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan sifat Nabi itu dikatakan dengan hadis. Contoh hadis yang tadi perkataan Nabi diawali dengan kata-kata qala, itu hadis. Seterusnya, anak-anak ada yang tahu tidak apa fungsi hadis terhadap Al-Quran? Saya Pak. Ya, sama-sama. Menyatakan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran Pak. Apakah masih ada yang mengetahui? Saya Pak. Ya, silakan Tika. Untuk membatasi keumuman ayat Al-Quran. Apakah masih ada yang mengetahuinya? Tidak Pak. Tidak. Nah, baik. Nah, jadi selain mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran, Al-Hadis ini juga berfungsi sebagai perinci dari ayat Al-Quran yang mujmal dan juga menetapkan hukum yang belum terdapat di dalam Al-Quran. Jadi kita pada hari ini, apakah ada anak-anak yang mau bertanya? Tidak Pak. Nah, jika tidak, berarti Anda semua sudah paham ya tentang materi kita hari ini. Sudah Pak. Nah, jadi sedikit Bapak simpulkan, Al-Quran dan hadis ini merupakan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai Islam atau sebagai Muslim. Yang mana dari dalam hukum Islam, pedoman hidup kita itu sebenarnya ada 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Dan Al-Quran dan hadis ini merupakan pedoman utama kita di dalam Islam. Nah, baik, sebelum pembelajaran pada hari ini Bapak akan mengerahkan sedikit kuis singkat terhadap materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, apa itu pengertian Al-Quran? Siapa yang tahu? Saya Pak. Al-Quran adalah kalam Allah yang mukjizat dan diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad. Baik, bagus sekali Sasa. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak, apa nama lain dari Al-Quran? Siapa yang tahu? Saya Pak. Nah, silakan Iva. Al-Furqan pembeda, Al-Syifa penyembuh Pak. Nah, baik, bagus. Selanjutnya, fungsi dari Al-Quran, siapa yang tahu? Saya Pak. Nah, jadi kan? Yaitu sebagai petunjuk bagi manusia menuju jalan yang lurus atau jalan kebenaran. Nah, ya, jadi Al-Quran ini merupakan petunjuk kita ke jalan yang lurus. Ya. Nah, baik. Jadi anak-anak semua sudah paham ya tentang Al-Quran dan hadis ini. Sudah Pak. Sebelum kita pulang, Bapak sedikit ngasih tugas kepada anak-anak semua terhadap materi yang kita pelajari ini. Bapak akan ngasih secara pribadi LKPD, lembar kerja peserta didik
Baik, Anda semua, pertemuan kali ini mungkin sampai di sini Bapak tutup dan Bapak sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.